Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya, saya di sini tidak cerita macam-macam karena sudah disampaikan semuanya tadi. Sampai bingung saya mau ngomong apa ini. Jadi random aja kita ngomong ya. Random. Jadi perjalanan sebuah botol plastik. Saya cuma ceritain aja. Satu buah botol apa itu? Plastik. Mereknya apa itu? Sekarang sudah nggak ada model yang itu kan? Percayalah, botol ini harganya Rp3.000 ketika ada isinya. Satu buah botol apa itu? Mereknya. Tapi karena sebuah kreativitas, satu buah botol itu pernah laku Rp2 juta di sebuah seminar. Karena saya ngomong, bagus nggak ini? Bagus. Siapa yang pengen? Angkat tangan semua. Terus kemudian saya lelang, laku Rp2 juta dalam sebuah seminar. Di sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia lah. Saya cuma cerita sebuah botol, teorinya rendah banget. Santai aja tapi. Ya mungkin bisa saya pinjemin ya. Di sebuah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Saya nggak bisa di mimbar gitu, takut apa? Takut jebol. Jadi saya ngomongnya gini aja ya, oke ya. Ya makanya, saya lihat itu udah bunyi kretek-kretek, kalau saya itu jebol. Bisa ketengahkan ya Mas, minta tolong ya. Oke. Mungkin di sini yang anak pengusaha angkat tangan. Anak pengusaha angkat tangan. Yang anaknya pengusaha angkat tangan. Anak pengusaha angkat tangan. Waduh. Anak pengusaha KB. Kalau anak karyawan nih. Jadi kita salah tempat ini. Ya, kalau Anda sekarang anaknya karyawan, pas banget kita sama. Saya adalah generasi ketiga dari yang namanya Taylor Saguanto. Diawali oleh kakek saya, Pak Haji Abdullah. Awal-awal kemerdekaan, beliau cuman simple ilmunya. Penjahit bendera. Tapi jangan salah, penjahit bendera di awal-awal kemerdekaan adalah subversif. Tapi kakek saya adalah produsen bendera. Turun ke bapak saya, mantunya. Sebenarnya yang bisa menjahit ibu saya, bukan bapak saya, tapi brandingnya Saguanto, bapak saya. Jadi kita sama-sama anak pengusaha. Nah, ini keren, berarti bersambung. Sama seperti anak sampean siapa tadi namanya? Azam, sama seperti Azam, kakak ketua OSIS tadi, itu anak pengusaha. Jadi idolanya dia adalah bapaknya. Sama, idola saya adalah bapak saya. Karena saya sama kakek saya nggak terlalu disukai saya. Karena dulu kakek saya setiap adik saya murojaah itu yang rajin adik saya enggak. Jadi saya nggak ada kenangan bagus sama kakek saya, kita cuekin aja sudah. Kita sama bapak saya aja. Ya, kita ngomong Pak Saguanto. Sama, seumur kalian, kelas 3 SMP itu hebat Azam itu. Sudah ngidola bapaknya. Saya baru ngidola bapak saya ketika saya punya anak. Jadi kalau kalian ngomong saya ngidola bapak ibu saya jamin kata-kata itu bohong. Ayo yang jelas, bohong. Yang ngomong bohong jujur harus keras. Bohong. Yes. Asik kan? Kita sama-sama anak pengusaha ini. Nah, kan? Nah, clear. Jadi teorinya clear. Ini teori yang benar-benar praktis, full praktis. Kita sama-sama ngerasain. Jadi kalian percayalah, nanti kalian akan mengidola bapak kalian ketika kalian punya anak semokong kalian. Semokong kalian pada saat ini. Jadi kalau kalian ngomong, idol salah bapak saya gitu, mungkin Azam aja anak hebat tuh. Anak yang tercerahkan, kalian belum tentu. No. Ya. Jadi kalian ingat ini tahun saya ngomong, saya baru nyadar, baru realize bahwa bapak saya itu memang layak untuk diidolakan. Ketika saya sama bapak saya dipecat sebagai general manager, saya dipecat. Intinya saya dipecat lah. Ganti adik saya regenerasi katanya. Tapi dipecat tetap dipecat.
Saat itu saya sakit hati sekali. Karena apa? Selama ini aku membela engkau. Dari aku mulai SMA, aku support usahamu sampai aku selesai kuliah. Tapi aku dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Kekecewaan. Tahu gitu, aku mulai SD bekerja untuk diriku sendiri, merekku sendiri, brandingku sendiri. Kalian ada yang sekarang branding sendiri atau ikut branding orang tua? Branding orang tua angkat tangan. Yang masih ikut branding orang tua angkat tangan. Oh, dikit. Terus yang branding sendiri angkat tangan. Nggak ada. Branding sendiri kon, timbang kecewa kayak aku. Ya. Ini saya tercerahkan, itu sebuah buku. Sebuah novel. Sorry sebentar. Judulnya ini. Ini saya tercerahkan, itu sebuah buku. Sebuah novel. You should remind. Saya ingat banget tahunnya 2016 karena saya patah hati sama bapak saya tahun 2015. Pengarangnya sopo yo? Pengarangnya Michael Hope. Ya. Hope tapi nggak pakai E. Kalau hope kan harapan. Ini pakai F, hope gitu ya. Tapi nggak tahu itu apa artinya. Udah? Nanti diingat-ingat ya. Atau mungkin nanti saya kasih soft copy-nya, linknya ya. Jadi bisa baca, dikit baca. Intinya adalah ada sebuah quote. Depannya kata-katanya my grandfather. Titik. Yang ada bisa nyeluskan, saya kasih 1 juta cash. Ada? Pak Dewan mungkin bisa? 2 juta kalau Pak Dewan. Belakangnya Pak Dewan itu 3 juta. Mau lanjut ceritanya? Lanjut? Penasaran nggak? Banget apa penasaran aja? Banget. Oke. My grandfather walking 10 mile go to work. My father's 5. I'm driving Cadillac. My son in Mercedes. My great grandson maybe in Ferrari. Tapi setelah itu, dia nyebutnya great grandson, buyutnya walking again. Ada yang tahu ya? Tahu? Oke. 1 juta kamu, maju. Ayo 1 juta. Oh, maunya. Enggak usah. Jangan merasa pede, Rudolfo. Ya. Ya itu lanjutannya itu. Karena apa? Why is that? Kenapa itu terjadi? Karena apa? Ada yang namanya touch. Ada namanya weak man. Create. Ada namanya weak man. Kata dia, weak man. Touch time. Sorry. Yes. Tak silent dulu sih. Weak man, kita mulai dari kata orang weak man. Weak man itu apa? Orang lemah menciptakan apa? Strong man. Weak man, kita mulai dari kata orang weak man. Weak man itu apa? Strong man create apa?
Easy time. Easy time create apa? Weak man. Good. Weak man create apa? Tough time. Gitu aja muter terus sampai SpongeBob beranak cucu. Tapi ini rumus, ini kalian harus tahu. Serius. Ini baru aku anggap benar karena bapakku ketika seumuran kalian, bapakku ngomong, siap-siap saja anak orang sukses menjadi orang gagal. Anak orang kaya siap-siap jadi miskin. Aku baru mengamini bapakku benar bahwa bapakku sekelas sopo manggu, Michael Hopf itu, bahwa bapakku sekelas itu 2016 begitu ada bukunya. Ini buku fiksi bagus kok, quotes-quotesnya bagus. Aku nggak di-endorse kebetulan ya, tapi semoga nanti di-endorse. Itu. Jadi ini rumus kalian harus tulis. Ini buku fiksi bagus kok. Ini cerita sebuah apa namanya? Apa itu namanya? Sebuah botol bekas plastik bernilai 2 juta. Mungkin bisa digeser. Ya, next. Next mungkin. Ya, Pak Ulum mungkin tahunya saya sekarang saya adalah konten kreator podcast. Saya kebetulan punya podcast angkot, podcast Kenapa kok podcast diangkot? Ya, Pak Ulum. Karena buat studio itu mahal, jadi angkot aja kan kedap tuh. Mungkin meskipun Pak Ulum pernah jadi narasumber atau mungkin Pak Teguh pernah jadi narasumber, pulangnya langsung apa? Kayak orang pergi sauna resikonya itu, tapi kedap itu ruangannya, tenang aja. Ya, jadi kalau saya di mamanya antar kota, maksudnya saya kerjasama dengan komunitas sebuah kota, saya itu adalah desainer kota kreatif yang tergabung di ICCN, Indonesian Creative City Network. Kebetulan kita di tahun 2025 akan berikhtiar masuk ke UCCN, UNESCO Creative City Network. Moga-moga sukses. Mohon dukungannya Pak Dewan. Amin amin amin. Ya, next. Ya. Loh, nanti jenengan tak aja. Bu dokter ini nggak sempat. Saya terasa trauma diceritain sama bapaknya. Karena keluar langsung. Loh iya. Jadi itu, kalau mau seorang Taufik Saguanto ini ya melakukan yang pernah saya alami, nggak suka teori karena saya memang nggak pintar berteori, itu aja teorinya tadi nyontek di sebuah novel. Jadi ya yang hal-hal biasa-biasa aja yang sudah saya alami di kehidupan sehari-hari. Next loh, kok balik situ sih Mas? Tapi kalau sampean tiru tak jamin sangat bisa di dunia nyata. Next mungkin. Jadi modal ini begitu saya dengar bapak saya nggak enak terus akhirnya saya, intinya saya akhirnya dipecat lah. Jadi saya modal namanya Hot Battles itu 50.000. Saat itu bisa untuk beli sebuah cat semprot. Di tahun 2015 itu bisa beli cat semprot sama beli isinya lem tembak 50 biji. Saya ingat banget. Next. Next. Saya ini soal mentality. Kalian kalau dilihat dari sini, kalian ini anak gajah apa anak monyet? Ini cerita ini saya dengar dari penjahit saya. Dia selalu rendah diri gitu loh. Yo enak Mas sampean niku anak juragan Mas. Begitu lahir langsung anak gajah. Lahir langsung lemu atau langsung besar. Kalau aku ini nanya monyet Mas, lahir cuman bulunya aja yang banyak. Makanya tak sebutkan. Mentalitas seperti ini itu bisa kelebihan, bisa kekurangan. Kelebihannya adalah kamu itu anaknya gajah. Jadi jangan bikin DNA-mu melenceng jadi
Monyet. Bapakmu itu singa. Ibumu apa ya? Singa betina gitu kan. Masa kamu kucing? DNA-nya loncat. Berarti sebenarnya ini buat mentalitas kamu. Ketika kamu menghadapi masalah loh, kok nggak malu? Bapakku adalah seorang gajah. Kenapa kok aku gampang putus asa kayak monyet? Next. Nah, jangan terpengaruh. Yang kalian pikir yang terkaya siapa? Yang di konten-konten kreator itu kan? Oh itu loh kaya ini loh, hebat. Udah, kalian di TikTok apa itu abaikan semua. Kita bicara by data. Ternyata ada namanya juragan 100 kurang 1 atau apa gitu. Ternyata dia tidak ada di 10 orang terkaya di Indonesia gitu loh. Ternyata dia cuma konten atau acting aja sebagai orang kaya. Jadi kalian nggak usah terpengaruh. Kalau kalian, wih itu di TikToknya dia kaya, beli mobil kayak beli kacang goreng. Jangan terpengaruh. Kamu bisa cek kebenarannya, apa benar dia 10 orang terkaya. Oh nggak ada ternyata. Nggak ada, rata-rata botak dan tua di situ. Berarti yang kalian lihat di TikTok itu palsu. Yes, next. Jadi di situ sikap, ide, kreatif. Sikap itu salah satunya apa? Behavior. Terus attitude. Pertama itu attitude. Kalau attitude kalian parah, apalagi kalian bosi, no, nggak masuk. Loh, kok langsung dilewati mas, ojo mas. Terus kemudian apa? Ide. Ide itu dari mana? Mobil itu diciptakan orang lihat rajin jalan apa orang males? Terus kemudian apa? Ide. Iki jawabnya ini. Yang nyiptain motor itu orang yang rajin lari jalan apa orang males jalan? Nah, jadi percayalah ciptaan-ciptaan fenomenal itu ciptaannya orang malas, tapi malasnya dijadikan ide kreatif untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi mamanya kalian terpejam, masalahnya apa? Aku males. Ya gimana carian? Kalian males tapi tetap terjadi cita-cita kalian. Manajemen itu apa nama arti lainnya? Getting done with other people. Kalian ngeremot, tapi jangan ngeremot anak buah bapakmu. Kamu remot anak buahmu sendiri. Catat itu. Anak buah bapakmu yang gaji bapakmu itu bukan anak buahmu. Pembantu di rumahmu itu yang bayar mamamu. Itu bukan pembantumu. Paham sampai di sini? Gak usah sok kaya lo. Lu anak doang. Paham ya? Ya, next. Ah, ini lagi. Ini gaya-gayanya anak bos ini. Suka meremehkan, suka menganggap hal itu kecil karena lo tinggal melek apa-apa yang butuh ada, bapak lo ngasih gitu kan? Fuck bapak lo. Iya. Karena itu buat kalian males. Kalian nggak tahu realita. Percayalah hidup itu seperti ini. Satu tutup, satu Ayo coba kalian angkat tangan kalian semua. Coba angkat tangan. Satu tutup, satu buka. Tutup yang kanan. Yang kiri berarti apa? Coba balik sekarang yang kiri tutup. Yang buka mana? Jangan lo paksain hidup itu semuanya buka, semuanya tutup seperti mau lo. Tapi yang bikin itu terjadi adalah bapakmu sama ibumu sendiri. Yang buka mana? Kamu mau tahu siapa yang matiin kreativitas kalian? Siapa? Bapak ibumu sendiri. Oke, next. Ya itu, dari 2015 saya mengawali karir sebagai pemulung sampah. Oke, tenang aja. Meskipun di tahun 2024 saya tidak jadi anggota DPR gitu. Tapi saya bisa ngeritik mereka ini, tenang aja. Next. Nah ini ya, asli ya. Mukanya banget gak? Cocok banget gak? Cocok ya? Loh, Pak Jauh tak mulung aja kalau gitu. Masa gantengan? Ya, next. Ya, next. Ini sebenarnya PowerPoint ini sebenarnya menunjukkan kalau kita nggak punya power dan nggak punya. Iya. Tapi saya butuh ini supaya saya nggak
nggak ngelantur. Karena saya tahu kelemahan saya suka ngelantur. Saya pertama justru pelatihan bisnis, terakhir tak jadi tenaga dalam. Karena itu tadi ngelantur. Karena saya kebetulan bisa tenaga dalam, juga bisa hipnoterapi, banyak ilmu lah saya juga bisa nipu orang pakai pengaruh mata, bisa saya. Makanya biar nggak ngaco, saya pakai ini. Pakai power, tidak ada power, tidak ada poin. Next. Ya ini lewatin aja ini. Ah ya, enggak. Emang terlalu percaya sama saya bercanda itu. Ini sebenarnya skill survival territory, ini sebenarnya adalah ilmu tentara. Jadi kalian tanya tentara seluruh dunia ini belajarnya adalah apa pertama? Skill survival. Dia punya skill apapun, skill itu cukup untuk survive, bertahan hidup. Untuk apa? Bertahan di teritorinya. Hewan itu, kucing, cowok, kalau menunjukkan teritorinya lewat apa? Semua dipipisin, sampai motornya dipipisin. Untuk menunjukin teritorinya. Sebenarnya sukses itu buat saya terlalu absurd, terlalu abstrak. Karena sukses saya, sukses Pak Dewan, sukses Pak Next Dewan, itu beda. Sehingga abstrak. Tapi kalau teritori jelas. Kalau memang Pak Dewan sakti, kita lepas handphone, lepas semua dompet, kita jalan kaki, survive-an di mana? Nyampe dulu mana? Di rumah saya apa sampean? Kan yang berkuasa di teritori situ. Clear sampai di sini? Jadi daripada kita ngomong sukses itu masih abstrak, saya ngomong teritori. Kalau kalian sudah menguasai di sebuah kota, di kota berikutnya, atau kalian dengan cara apapun kota itu yang tunduk pada kalian dan bukan kalian yang tunduk menyerah pada sebuah teritori, kalian sukses. Next. Ini ada videonya ini, tapi nggak modal tadi, nggak bisa jalan. Next lah. Tahu ini? Ada yang bisa tahu ini? Tahu siapa ini? Ayo. Yang tahu 5 juta. Oh, langsung tanganmu gini. Kamu itu mata duitan mulai tadi di situ. Aku heran sama kamu itu. Kamu cari duit ya? Gak cari ilmu ya? Apa namanya? Tungau. Kepek, Bu. Enggak. Bercanda. Enggak, saya sudah tenang. Cuman yang biasa lihat National Geography aja yang paham. Tak jelasin. Jangan panik. Namanya apa? Kok tungau? Apa namanya? Beruang air. Anggaplah ini beruang, Bu, cuman dia merem gitu aja, Bu. Namanya dia beruang air. Dia bisa hidup di 200 derajat panasnya air, bisa hidup di minus 200 derajat minus loh ya. Bahkan dia bisa hidup 0 oksigen, tanpa oksigen sekalipun. Enggak ada banget. Percaya dia sama anak South Jakarta, pasti kita tahu banget. Ya jadi nanti kalian pelajari bahwa ini adalah simbol yang namanya apa? Resilience. Kemampuan untuk kembali ke kondisi semula setelah kehancuran toh. Saya percaya kalian mulai kecil jadi anak sukses ya, jadi yang hebat, jadi dokter supaya bisa nyuntik gitu ya, apapun lah ya. Disemangati gitu sama Bu Dokter. Bu Dokter cuman menyemangati ketika anaknya jadi. Tapi nggak ada yang seperti tadi langsung ngomong. Kalian harus siap-siap kebaikan kalian dimanfaatkan orang lain. Itu adalah yang namanya entrepreneur mentality, diajari di situ. Mitigasinya di kondisi yang tidak normal. Tiba-tiba bapak lo mati, besok ibu lo, terus lo nggak punya apa-apa, terus lo gimana? Pasti kalian nangis. Gitu loh. Apalagi belum tahu kondisi bapaknya meninggal atau meninggal. Meninggal apa meninggal? Kan nggak tahu kalian. Mendingan apa tapi kan sama kalau itu yang nyebutin teman-teman itu ya. Bahkan bom nuklir pun tidak bisa membunuh dia. Next. Saya ceritain ini karya saya pertama, bagus nggak? Bagus lah.
Jadi suatu saat saya tiba-tiba Tuhan memberikan duas gitu, terus aku pingsan, terus bangun, marobuka gitu kan. Enggak. Maksudku, no. Kalian jangan terlalu itu. Maksudku aku bertapa ini di bawah pancuran pas hujan tuh loh. 5 menit 10 menit terus masuk angin. Enggak jadi. Jadi ini apa namanya? Jadi ini karya pertama saya. Yang pasti nggak bisa disebut apalah. Aku berharap bahwa itu adalah motor Harley Davidson. Pas aku kasih ke anakku, ini apa? Telepon, kata dia. Waduh, keliru ini. Terus nggak bisa. Next. Jadi anak saya saat itu yang paling bontot umur 3 tahun. Ini satu sekolah di Kauman, satunya sekolah di Min. Satu kelas 3, satu kelas 5. Sudah setiap pulang, kan saya malu nih ya untuk cari apa namanya? Cari apa? Botol bekas, malu kan ya. Akhirnya saya manfaatkan anak saya. Jadi bapak-bapak bisa meniru saya. Jadi anak bapak kalau sok-sokan langsung aja suruh jadi pemulung. Ini ide bagus ini. Sampai sekarang dia nggak ini. Anaknya terbukti nyuantai banget gitu. Bahkan kemarin aku sengaja nggak ngasih sama yang paling gede. Loh, dia kok tetap survive. Ternyata apa? Dia sewa akun Sophie Food. Anak SMP. Memulung sejak kecil. Ajarkan Anda memulung sejak dini. Jadi ini kelas ini umur 3 tahun, ini kelas 3, kelas 5. Saat itu saya next. Maknya sih langsung cantik-cantik aja menjualan ya. Next. Jadi kelas 3 sama kelas 5 sudah bisa bikin ini. Kalian sudah bisa bikin apa? Padahal syaratnya seorang orang kreatif, orang inovator dengan tangannya sendiri dia bisa membuat A sampai Z produknya. Steve Jobs itu bisa membuat dari elemen tercerai berai, dia bisa membuat iPhone dirakit dengan tangannya sendiri. Anak saya kelas 3 sama 5 sudah bisa itu. Kalian bisa apa? Ada berapa apaan? Next. Sehingga ketika ini lucunya ini sebuah kampus, saya nggak nyebut mereknya. Jadi judulnya gini, apa namanya? Persiapan wisudawan menghadapi dunia kerja. Dia mau wisuda tapi nggak tahu mau menghadapi dunia kerja, gimana mau menghadapi Ultraman, gimana mau menghadapi perang antar galaksi. Dia tinggal di OKG berapa kan gitu. Anak-anak saya aja yang ngomong itu memberi pencerahan pada mereka. Para orang yang mau wisuda besok tapi belum tahu masih mau berbuat apa. Untung kami itu adalah keluarga OKG. Ya, next. Ini karya-karya kami. Next. Ya, gedenya sesaya itu Mas, bukan cuma segede ini. Saya. Next. Dunia, siapa yang minta itu? Pasti ngarah ke nama saya. Tuh, bisa cek. Kalau nggak ngarah saya bayar Anda 5 juta. Ayo, coba dicek yang pegang handphone. Yang ada pulsanya loh ya. Yang ada pulsanya. Next. Ini motornya siapa? Presiden. Itu replikanya. Next. Ya. Saya juga pernah masuk sosok Kompas. Saya jamin beliau nggak pernah masuk sosok Kompas. Ayo, pernah masuk sosok Kompas? Belum. Saya sudah. Kan nggak ada gunanya jadi anggota dewan. Bukan buat saya dong. Jadi anggota dewan pun belum tentu masuk sosok kolom sosoknya Kompas. Next. Ini apa-apa nanti main ke ini. Next. Saya juga seorang volunteer dari ya itulah UNHCR kelas dunia bos. Komunitasnya kelas dunia enggak? Saya di atas dunia komunitasnya. UNHCR menyebutkan saya ini.
Buktinya kurang jelas, bisa dicek. Next. So the Indonesian volunteers share up and way to protect the environment with refugees. Jangan. Ya, next. Ya, ini murid saya dari Gadang sama Gading Kasri. Kelihatan kan mukanya kan? Apa proletar banget gitu kan? Next. Ini Jepang. Yamete. Kalian ngomong polos apa? Ngomong Yamete kalian ketawa semua. Next. Yamete itu selesai. Ya, next. Nah, ini jadi ini. Jadi saya bisa hampir 1000 desain. Botol plastik itu, botol, sedotan, sendok, piring itu bisa jadi hampir 1000 desain. Next. Jadi kalian belajar sekali aja sudah bisa tuh cari duit itu. Ini ngajari anak kampus mana ya? KKN ya? Apa sih? Ya gitu. Duduk, paling itu, bahasa Kanjuruhan ya, Kanjuruhan. Yang bukan stadion loh ya, universitas loh. Vokalis saya jadinya. Unikama, yes. Next. Ya vokalis saya. Ya ini anak UIN jurusan MI. Ini. Ya next. Nah ini desain saya. Iya, ini semua dari Anjay bekas, barang bekas. Ya next. Ya next. Bapak pernah ke Candy, Pak? Belum. Oh, aku tadi kan belum ke Candy loh. Bukan lebih aku. Ya next. Ya ini saya riset dari sampah itu untuk dijadikan merchandise Kota Malang berupa replika start clock. Next. Ini anak IETN jurusan arsitektur belajar ke saya, tak ajarin anak arsitek loh. Hebat kan saya bisa ngajarin anak arsitek. Konsep cuma pemulung. Ya next. Nah ini Pak, akhirnya ya dibuat nongkrong-nongkrong kalau pas Malang jadi kota terbaik itu. Terus kalau ada tamu dari kementerian dibuat. Padahal dari sampah loh. Ya next. Ini bukan sampah loh ya, ini loh yang sampah. Ini loh ya. Kalian jangan salah. Jangan. Ya next. Ya. Ya sudah itu saya ceritakan usaha kalian, semoga manfaat.